akan belajar. Gimana kabarnya, sehat semua? Sehat. Yakin sehat? Ada nggak hari ini yang lagi kurang sehat? Jujur, kenapa Arya? Batuk. Oh, nanti minum obat ya. Oke, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Bu Dora mau minta tolong Vino maju ke depan sayang. Oke, kita berdoa dulu. Sini Vino, pimpin doanya ya teman-temannya ya. Karena teman-teman sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa dimulai.
bisa jawab? Sistem pencernaan. Sistem pencernaan manusia. Oke, sekarang kita akan belajar tentang tema 5, tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Kelas 5 itu tema 4-nya tentang apa? Sehat hidup. Oke, subtema 1 apa? Peredaran darahku sehat. Pembelajaran 1. Oke. Di sini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama kita akan belajar tentang muatan pelajaran bahasa Indonesia. HD 3.6 menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Dengan indikator pencapaian kompetensi adalah 3.6.1 menelaah pengertian dan bagian-bagian pantun. Kemudian untuk KD 4.6 kompetensi dasarnya melisankan pantun hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Dengan indikator pencapaian kompetensi menyimpulkan bagian-bagian pantun. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, setelah mengamati video, siswa dapat menelaah pengertian dan bagian-bagian pantun dengan benar. Lalu yang kedua, setelah berdiskusi dengan kelompok, siswa dapat menyimpulkan bagian-bagian pantun dengan benar. Oke, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi muatan pelajaran IPA. HD yang pertama 3.4 menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Dengan indikator pencapaian kompetensinya 3.4.1 mendeteksi macam-macam organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia. Kemudian untuk kompetensi dasar yang kedua 4.4 menyajikan karya tentang organ peredaran darah manusia. Dengan indikator 4.4.1 menyimpulkan fungsi organ peredaran darah manusia. Oke, selanjutnya tujuan pembelajarannya yang pertama, setelah mengamati PowerPoint, siswa dapat mendeteksi macam-macam organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia dengan benar. Lalu yang kedua, setelah berdiskusi kelompok, siswa dapat menyimpulkan fungsi organ peredaran darah manusia dengan benar. Oke, kita ice breaking dulu. Dengerin, Udora punya ice breaking, ya. Perhatikan semuanya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tangan di pinggang ngekop. Buka tutup, tangan di bahu cling-cling. Buka tutup, menjadi patung. Bisa semua? Bisa. Oke, berdiri semua. Kita lakukan ya. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tangan di pinggang ngekop. Buka tutup, tangan di bahu cling-cling. Buka tutup, menjadi patung. Oke, sekali lagi yang cepat ya. 1, 2, 3.
kalian jodohkan antara nomor 1 dengan nomor berapa dan seterusnya. Oke? Oke, lanjut di LKPD yang kedua. Ini, isilah nama organ tersebut dan tariklah garis sesuai dengan fungsinya. Di sini ada gambar organ peredaran darah yang nanti kita akan pelajari dulu. Kemudian kalian isi nama organnya apa saja. Lalu kalian jodohkan dengan mana ya? Fungsinya apa ya? Oh, kalau gambar nomor 1 fungsinya yang mana ya? Seperti itu, oke? Paham? Paham? Oke, ada yang bisa bantu Bu Dora untuk membaca? Ayo, tunjuk tangan. Saya, Bu. Iya, Zahira, boleh sayang? Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, puncak syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat Zahira. Oke, cukup. Ada yang tahu nggak? Ini apa ya, Bu ya? Apa ya, Bu ya? Ayo. Ayo, apa? Siapa yang tahu apa nama bacaan tersebut? Tunjuk tangan. Iya, Yasmin, apa sayang? Kok sampiran dan isi? Apa namanya? Ayo. Apa Hana? Pan? Oke, kasih tepuk tangan untuk Hana. Oke, lanjut. Ya. Kita simak video terlebih dahulu. Kalian perhatikan ya. Semua menghadap ke depan. Oke? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar lagi tentang tematik muatan pelajaran bahasa Indonesia tema 4 kali 3.6 tentang pantun. Bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara, rajin berolahraga bela diri, badan kuat hati gembira. Pernahkah kalian mendengar tentang sebuah pantun? Jika belum pernah, mari kita pelajari bersama tentang pantun. Pantun adalah sebuah puisi Melayu asli yang terikat oleh beberapa aturan yang berlaku. Biasanya di dalam pantun terdapat pesan atau amanat dari sang pembuat pantun. Dari contoh pantun yang sudah dibacakan tadi, marilah kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama, dalam satu bait pantun terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Baris 1 dan 2 disebut sampiran, baris 3 dan 4 disebut isi, bersajak atau berima ABAB. Sajak atau rima adalah bunyi akhir pada baris pantun. Bunyi akhir baris dari pantun di atas adalah rira, rira. Artinya pantun tersebut bersajak AB, AB. Agar lebih paham, teman-teman bisa membuka buku siswa tema 4 halaman 13 dan 14. Berdasarkan usia, pantun dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Agar lebih paham, kita bisa membaca di buku siswa tema 4 halaman 29. Mari kita simak contoh pantun berikut. Merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Dari pantun di atas, isi atau amanat yang ingin disampaikan adalah jika dalam masyarakat terdapat masalah, hendaknya kita sebagai masyarakat yang baik harus melakukan musyawarah untuk mencapai kata mufakat atau sepakat bersama. Selanjutnya, berdasarkan isinya, pantun dibedakan menjadi beberapa. Di antaranya adalah yang pertama, pantun jenaka adalah pantun yang berisi hal-hal lucu dan menarik. Contohnya, kucing bermain dengan tali, kera duduk membaca koran, bagaimana hati tak geli, kepala botak suka sisiran. Yang kedua, pantun nasihat adalah pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral berupa budi pekerti dan lainnya. Contohnya, pagi-pagi berolahraga, keliling kampung, bukit tinggi, sebelum belajar harus
berdoa supaya kita berilmu tinggi. Yang ketiga, pantun teka-teki adalah pantun yang berisikan teka-teki dan pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk menjawab atau membalas teka-teki pantun tersebut. Contohnya, pergi ke kebun panen kentang, pulangnya membeli putu. Punya daun tak punya batang, coba tebak apakah itu? Ayo, kira-kira jawabannya apa ya? Yang keempat, pantun kiasan adalah pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat. Biasanya digunakan untuk menyampaikan suatu hal secara tidak langsung. Contohnya, naik perahu dekat kemudi, betapa harum bunga selasih. Eloknya, resminya padi, makin tunduk jika berisi. Apa ya maknanya? Ternyata maknanya adalah kita harus mengambil pelajaran dari tanaman padi, yaitu semakin kita pandai, semakin kita hebat, semakin kita kaya, maka kita harus semakin rendah hati atau tidak sombong di hadapan manusia lainnya. Salah satu bentuk karya yang mirip dengan pantun adalah syair atau puisi. Ciri-ciri puisi atau syair adalah yang pertama, berpajak a, terdiri dari 8 sampai 12 suku kata, terdiri dari 4 baris setiap baitnya. Baris 1, 2, 3, 4 adalah isi. Jadi, apakah yang berbeda antara syair dengan pantun? Demikian pelajaran bahasa Indonesia untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sudah? Nah, anak hebat, siapa yang tahu apa saja bagian pantun? Tunjuk tangan, coba. Ya, Yasmin. Oke, sampiran dan benar nggak jawabannya Yasmin? Benar. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk Yasmin. Oke, jadi dalam pantun itu ada sampiran dan isi. Kemudian sekarang tentang organ peredaran darah manusia. Yang pertama ini gambar apa? Pinter. Sudah pernah lihat di TV? Di TV, banyak di media manapun, ya kan? Kalian suka melihat sosial media? Pernah lihat ini di Google? Oke. Kemudian di sini ada pembuluh darah, ya. Oke, yang selanjutnya yang terakhir ini adalah paru-paru. Oke, ini adalah bagian dari jantung. Jantung ini punya banyak bagian. Yang pertama ada aorta. Lihat di situ ada aorta. Kemudian yang kedua adalah pembuluh darah balik kava Oke, lalu ada katup pulmoner. Nih. Lalu ada katup trikuspid yang sebelah sini ya. Lalu ada serambi kanan, pembuluh darah balik kava bawah, ada bilik kanan, ada otot kapiler nih, otot kapiler yang ini nih. Oke, ada 2 nih ya. Lalu ada arteri koroner. Lalu ada bilik kiri, katup aorta, katup mitral, serambi kiri, dan yang terakhir adalah apa? Arteri pulmonalis. Oke. Lalu nih di sini jantung. Coba Selin bantu Bu Dora baca yang baris pertama ini. Jantung adalah, ayo, Selin. Ya. Coba dibesarin sedikit suaranya. Jantung adalah memompa. Oke, terima kasih Selin. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Ya, jadi jantung itu adalah organ peredaran darah yang sangat mahal. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi dengan secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Mana rongga dada? Dada kalian di mana? Oke, kalau sebelah kiri di mana? Nih, ya di rongga dada sebelah kiri. Kemudian ada ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Artinya, setiap orang memiliki ukuran jantung
jantung yang berbeda-beda sesuai dengan apa? Kepalan tangannya sendiri. Coba kalian kepalkan nih. Nah, kalian bisa melihat tuh, oh, jantung saya ukurannya segini ya. Ayo, ada nggak jantungnya yang besar? Ada nggak? Nah, kok diam? Oke, lanjut. Jantung tersusun atas kumpulan-kumpulan otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Lalu jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Oke, jadi ada 4 ruang ya, serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Lalu di antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat jantung yang disebut dengan katup jantung. Katup jantung berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Ya. Oke, otot penyusun bilik jantung lebih tebal dari otot pada serambi jantung. Hal ini disebabkan tugas bilik jantung lebih berat. Apa tugas bilik jantung? Memompa darah keluar dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Oke. Nah, ini ada pembuluh darah. Yang pertama nih, di bagian sini ada pembuluh darah di leher. Kemudian ada vena nih. Lalu ada jantung. Nah, ada vena lagi. Kemudian yang warna merah ini arteri. Pembuluh darah ada 2, vena dan arteri. Nah, yang merah ini adalah arteri. Oke. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pintar. Pembuluh darah terdiri atas 2 jenis yang tadi Bu Dora bilang, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Oke, pembuluh nadi disebut dengan arteri. Lalu pembuluh balik disebut dengan vena. Oke, jadi kalau Bu Dora bilang pembuluh nadi mana? Kalau kalian tunjuk arteri tetap benar. Paham? Begitu pula dengan pembuluh balik yang disebut dengan vena. Oke, pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Lalu pembuluh nadi yang paling besar disebut dengan aorta. Ya, pembuluh balik atau vena yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Ya, jadi seperti itu. Kemudian pembuluh nadi dan pembuluh balik itu bercabang-cabang. Jadi banyak cabangnya seperti yang tadi sudah kita lihat. Ya, dalam tubuh manusia itu. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut dengan pembuluh kapiler. Nah, pembuluh kapiler ini sangat halus, berdinding tipis dan berpori. Dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran 2 zat, yaitu antara oksigen dan karbon dioksida. Sekarang Bu Dora mau kasih tahu dulu, kalau kita bernapas menghirup apa? Oksigen mengeluarkan karbon dioksida. Pinter. Panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung yang lain dapat mencapai sekitar 160.000 kilometer. Panjang tidak? Padahal kita hanya sekecil ini ya. Maksudnya kita badannya hanya segini. Ternyata pembuluh kalau disambungin dari ujung ke ujung 160.000 kilometer. Kalau kita jalan itu sangat jauh ya. Lalu yang terakhir ada paru-paru. Paru-paru di sini bagiannya ada aorta, terlihat? Oke. Kemudian ada vena paru-paru, ada jantung nih di sini, ada trakea, ada bronkiolus, arteri paru-paru dan alveolus. Oke. Nah, di sini nih karbon dioksida keluar dari vena, sedangkan dari sini oksigen masuk ke alveolus. Ya. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen. Boleh dibantu Hana, akan tetapi
dari paru-paru dalam sistem peredaran darah. Nah, paru-paru ini terdiri atas ribuan tabung bercabang. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan, semakin ke ujung semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara. Nah, kantong udara tersebut dinamakan dengan alveoli. Apa alveoli? Apa alveoli? Kantong udara. Oke, masing-masing alveoli atau kantong udara memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oke, sekarang saatnya kita berdiskusi dengan kelompok. Boleh semuanya berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing ya. Silakan Bu Dora beri waktu. Waktunya hanya 10 menit, artinya sampai jam panjang di angka 8. Oke, yang pertama ditulis nama kelompoknya teman kalian. Ada siapa aja itu di kelompok itu? Ayo berkelompok, kerjakan. Ayo berkelompok. Ayo dikerjakan, ada 2 LKPD ya. Ayo dikerjakan, ada 2 LKPD. Dibantu temannya ya nanti ya. Waktunya hanya 10 menit. Ayo dikerjakan semua. Bisa? Ada yang butuh bantuan? Nah, saling membantu dulu antar kelompok ya. Oke, dikerjakan. Dibantu ya. Ayo, kenapa nggak berkelompok? Ayo berkelompok. Oh, ayo kerjainnya bareng-bareng.
Udah? Masa udah semua? Cepet banget. Nah, ini bagus nih kelompoknya nih. Ayo. Ayo. Coba dikoreksi lagi. Emang yakin secepat itu? Koreksi lagi, coba. Koreksi lagi, coba. Nah, ini aja belum diisi. Sudah semua? Sudah? Yakin? Yakin udah semua nih? Oke, kita koreksi ya. Bisa? Bisa? Oke, saatnya presentasi hasil diskusi kelompok. Ada yang tahu nggak presentasi itu apa? Apa coba? Ada yang bisa tunjuk tangan? Presentasi adalah apa? Nggak ada yang tahu? Bu Dora kasih tahu ya. Lupa biasanya. Bu Dora kan kalau kalian udah kerja kelompok, kalian suruh baca kan di sini kan? Terus temennya kasih pendapat. Nah, saat kalian maju ke depan, itu namanya mempresentasikan. Memberikan kepada teman-teman kalian, oh ini loh, memperlihatkan, oh ini loh hasil jawaban kita, oh ini loh hasil dasar pemikiran kita. Iya? Paham? Oke, sekarang Bu Dora akan pilih nih kelompok siapa terlebih dahulu yang akan mempresentasikan. Ayo, siap? Oke. Siapa ya? Kelompok siapa nih ya? Oke, dari tadi yang paling serius. Coba kelompoknya Selin dulu. Akmal, boleh dibaca ke depan? Oke, Akmal. Awas, hati-hati sayang di sini. Nah, yang lain dengarkan ya. Arman, halo. Ya, yang kenceng. Bersinar-sinar sang matahari, bagai api panas membara. Rajin berolahraga berdiri, badan kuat, hati gembira. Oke, Bu Dora mau tanya dulu. Yang Akmal baca tadi sampiran yang nomor berapa? 1. Yang Akmal mana Akmal? Yang namanya Akmal mana? Ya, Akmal yang jawab. Sampiran tadi nomor berapa Akmal? Oke, terus pasangannya yang mana? Yang kedua. Coba baca dulu sampiran yang pertama, bacanya gimana? Yang kencang. Bersinar-sinar sang matahari, bagai api panas membara. Oke, isinya apa Akmal? Bawahnya. Rajin berolahraga bela diri, badan kuat, hati gembira. Benar tidak? Tahu dari mana? Taunya dari mana? Ayo, ingat tadi ciri-ciri pantun yang ada di video. Halo, ayo yang ada di video tadi apa? Oke, kita suruh Akmal lanjutin dulu. Ayo yang kedua, sampiran yang kedua. Terbang rendah burung kutilang, hinggap di dahan sambil menoleh. Hatiku senang tidak berbayang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Lanjut, sampiran yang ketiga, pasangannya dengan yang mana Akmal? Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat
rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan, tubuhku sehat, ku tersyukur, dalam mengalir tanpa hambatan. Benar enggak? Oke, kita kasih tepuk tangan dulu yuk sebelum itu. Oke. Ada yang mau memberikan pendapatnya? Ayo tunjuk tangan. Saya Bu, Ya, Arman. menurut kelompok saya jawaban kelompok apa tidak benar? Ya, sama dengan kelompoknya Arman. Benar? Benar. Yakin? Ya. Oke, kasih tepuk tangan untuk Arman. Terima kasih Arman. Oke, sekarang Bu Dora mau tanya nih ya. Kok bisa sih jawabannya Akmal sampiran 1 isinya nomor 2? Ingat nggak ciri-ciri pantun tadi? Yang pertama apa? Berima apa? AB. Kenapa bisa AB? Dilihat. Ayo dilihat. Dilihat, terima kasih Akmal. Kasih tepuk tangan dulu untuk Akmal. Oke. Dilihat di sini jawaban LKPD yang pertama ya. Sampirannya bersinar terik sama matahari, bagai api panas membara. Lalu isinya yang mana tadi? Rajin berolahraga, bela diri, badan kuat, hati gembira. Kenapa? Tadi rimanya apa? AB. Kalau di yang bait pertama akhirannya apa? Ri. Kemudian isinya yang pada bait ketiga apa? Ri. Kemudian untuk sampiran yang kedua? Lalu untuk isi yang keempat? Jadinya rira. Jadi rimanya adalah paham? Lalu dilihat suku katanya. Bersinar terik sang matahari ada berapa suku kata? Dihitung, ayo. Hitung. Oke, mari kita hitung sama-sama ya. Apakah benar 10? Bersinar terik sang matahari. Pinter. 10. Lalu lalu baris yang kedua. Mohon maaf. Bagai api panas membara. Berapa suku katanya? Dihitung. Sudah dihitung? Gimana coba ngitungnya? Pinter. Lalu untuk yang isi yang rajin olahraga itu ada berapa? Suku katanya rajin olahraga bela diri. Ada berapa? 11. Oke. Lalu yang terakhir badan kuat, hati gembira. Berapa?
Ayo, semua mau maju, ayo. Satu orang sayang. Ayo. Zahira kan tadi sudah. Oke, Saskia boleh maju. Kasih tepuk tangan dulu untuk Saskia. Ayo Saskia, LKPD yang kedua, sini sayang. Coba ditunjukkan kepada teman-teman ya sambil dibaca. Gambar organ yang pertama apa? Saskia mah. Ditunjukin Saskia. Yang pertama apa? Baca Saskia. Organ yang pertamanya apa Saskia? Itu jawabannya kelompok Saskia. Jantung. Fungsinya apa? Memompa darah ke seluruh tubuh. Oke, lalu yang kedua yang biru. Vena fungsinya apa? Pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Oke, lalu yang ketiga yang warnanya merah. Arteri apa? Pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Oke, bagus. Lalu yang terakhir, paru-paru fungsinya apa? Apa? Penyuplai oksigen ke dalam darah. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk Saskia. Ada yang mau memberi pendapat? Ada yang beda mungkin? Ayo, iya Suem, pinter. Kelompok saya, jawaban kelompok Saskia benar semua. Benar semua. Kelompok Suem juga seperti itu. Iya, Bu. Oke, coba boleh dikonfirmasi Suem yang gantian maju. Ayo Saskia kembali duduk. Makasih sayang. Ayo Suem. Coba Bu Dora pengen lihat nih. Oh, enggak ini. Ayo, perhatikan ya Naila. Oke, coba. Nah diperlihatkan sini Suem. Yang organ yang pertama apa Suem? Ya, fungsinya Memompa darah ke seluruh tubuh. sama ya. Lalu yang kedua apa? Vena fungsinya apa? Pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Oke, lalu yang ketiga apa? Arteri. Arteri fungsinya apa? Pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Oke, lalu yang terakhir Paru-paru. apa fungsi paru-paru? Menyuplai oksigen ke dalam darah. Kasih tepuk tangan untuk Suem. Oke, kita lihat semua jawabannya. Yang benar adalah lihat. Sama atau tidak nih ya? Nih, yang pertama organnya adalah jantung. Jantung fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh. Lalu yang kedua ada apa ini? Vena fungsinya apa? Oke. Lalu yang ketiga ada arteri. Fungsinya apa? Lalu yang terakhir fungsinya adalah menyuplai oksigen ke dalam darah. Oke. Sekarang kalian akan Bu Dora berikan waktu untuk mengerjakan soal. Ya. Nah, nanti LKPD-nya boleh dibawa dikasih Bu Dora, tapi LKPD-nya dipinggirin dulu ya. Bu Dora bagiin dulu ini soal evaluasinya. Dihitung dulu tidak untuk temannya. Ini sambil Bu Dora ambil ya LKPD-nya ya. Dikerjakan menggunakan pulpen sayang. Menggunakan pulpen. Sini LKPD-nya sayang. Saudara, Ya sayang. ini kelebihan satu. Dikasih ke temennya. Ya, terima kasih Aisyah. Oke.
Jangan lupa nama dan nomor absen. Ada 2 lembar ya sayang, seperti LKPD tadi. Nomor 3 yang mana? Ayo sendiri-sendiri ya. Namanya kok lupa sih nama. Yang penting nama, lalu nomor absen. Mana? Lima menit terakhir. Aduh, sepertinya sulit ya. Atau tidak nih? Yasmin, duduk yang benar. Udah ada 2 lembar loh, ada 2 lembar. Ya. Ayo guys, ada 2 bilang, ada di baliknya kasih nama dan kelas. Oke? Jangan lupa ada 2 soal. Yang pertama soalnya pantun adalah titik-titik, yang kedua jumlah baris dalam pantun adalah titik-titik. Lalu di lembar berikutnya ada soal seperti ini. Sudah ya? Sudah? Oke. Yang sudah boleh diletakkan pulpennya. Ditutup dulu. Kelompok Selin sudah belum? Kelompok Selin sudah belum? Sudah, Bu. Sudah? Sudah semua? Boleh saudara ambil? Boleh. Yakin? Yakin. Oke. Udah ambil ya? Sudah semua kan? Sudah. Sudah? Sudah. Oke. Udah ambil bener ya? Sini. Adakah yang belum? Adakah yang belum? Ada. Sudah semua? Oh iya sudah?
Oke. Mana? Oke, sini. Kelompoknya Yasmin sudah. Oke, Fauzia, Suem, Vino. Kelompok sini sudah semua. Yang sudah saja sini karena ini soalnya perorangan. Aisyah sudah. Oke, Hana. Oke, Kristi. Oke, lalu Arya belum? Nasir? Ayo Rafa belum? Oh sudah semua, pinter. Oke, sini sudah. Sudah sini. Sini sudah. Ditutup. Oke, sini. Di kembali ke awalnya nih. Nah. Oke. Arya sudah? Sudah? Ayo Rafa sudah belum? Oke, Bu Dora kasih waktu 1 menit terakhir ya untuk Rafa, Nasir, dan Arya. Ayo. Sudah? Oke. Ada Rafa, dua-duanya ya. Oke, kita akan lihat jawabannya. Boleh Bintang dibantu soal yang pertama. Pantun adalah apa? Bintang dibaca soalnya. Hanya Bintang ya. Baca Bintang. Nah, jawabannya adalah istilah Indonesia yang tiap baitnya terdiri dari 4 baris bersajak ABAB dan tiap baris biasanya terdiri dari 4 kata. Siapa yang salah ada nggak? Ada nggak yang salah, Mama? Ayo, benar semua. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, lalu yang kedua, jumlah baris dalam pantun adalah pinter, adalah 4. Baris 1 dan 2 adalah baris ketiga dan keempat adalah Oke, lanjut. Untuk soal yang pertama, organ-organ peredaran darah manusia yaitu apa saja? Yang pertama adalah jantung, pembuluh darah, Oke, yang kedua, soal kedua apa? Fungsi jantung adalah sistem peredaran darah. Fungsi jantung dalam sistem peredaran darah adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Oke, sudah? Puas? Bagaimana pembelajaran hari ini? Oke, Bu Dora mau tanya ya. Sebelum Bu Dora tanya, Bu Dora akan nilai dulu. Kelompok yang terbaik hari ini adalah, langsung rapi semua. Yang terbaik hari ini yang Bu Dora nilai adalah secara kekompakan kelompok dalam mengerjakan LKPD. Ya, siapa itu? Ayo, ada yang tahu? Kelompok Akmal. Kasih tepuk tangan untuk kelompok Akmal. Nah, Bu Dora ada hadiah. Semuanya boleh maju ke depan, sayang. Semua boleh maju ke depan. Ayo Siva, baris. Nah, ini adalah hadiah untuk berenam. Ya, nanti kelompok lain bisa nyusul. Oke? Semangat? Semangat. Nih, perwakilan ya. Nanti dibagi-bagi ya. Kasih tepuk tangan lagi sekali lagi. Oke, terima kasih. Oke, kelompok yang terbaik hari ini adalah kelompoknya Akmal, Selin, Ben, Sri Wahyu, Siva, dan Septo. Besok pasti semua bisa nyusul. Kita masih punya banyak hari, ya.
Jangan berkecil hati. Oke, Bu Dora mau tanya dulu sama Nadira. Nadira, apa menurut kamu pembelajaran hari ini gimana? Coba yang kencang, berdiri. Menurut Nadira, seneng aja atau seneng banget? Seneng banget, kenapa? Hah? Oh senang, lebih apa? Oh karena berkelompok pengerjaannya. Oke, apa yang kurang dari pembelajaran hari ini menurut kalian? Ayo siapa yang bisa jawab? Bu, menurut saya kurangnya sepertinya Ibu ini deh Bu, terlalu kencang suaranya. Coba ada nggak yang mau komen? Ayo komen dong. Gak apa-apa. Berarti kalian suka banget hari ini belajarnya? Masa sih? Oke, sebelum kita pulang kita menyanyikan lagu dulu. Lagu apa? Lagu Burung Kakak Lihat ya, dari